Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini di pertemuan 14, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang budget, utang, dan laporan budget. Oke, sebelum ke materinya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Oke, eh, dari kelompok 4 ini beranggotakan saya, Nimas Ayu Astuti, ada Jiantio Maulitasya, ada Nuromlah, ada Anggun Ayunda Lestari, ada Eginta Pratiwi, Anissa Rahmawati, Nur Insani, dan Sinta Tamira. Next. Oke, kita masuk ke pengertian budget utang. Ya, jadi budget utang ini adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang Munadir menurut Munandar 2013. Anggaran utang ini adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Nah, utang ini merupakan kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitor atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu menurut M. Nafarin tahun 2007. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Kak Nuromlah, silakan. Oke, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu saya akan masuk ke kegunaan budget utang. Nah, kegunaan budget utang sendiri secara umum itu ada tiga. Yang pertama, sebagai pedoman kerja, yang kedua, alat pengkoordinasian kerja, dan yang ketiga ada untuk alat pengawasan kerja. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit dari masing-masing poin yang ada di slide kegunaan budget utang. Yang pertama itu sebagai pedoman kerja. Untuk yang dimaksud dari sebagai pedoman kerja itu, budget utang ini memberikan arah dalam menentukan berapa jumlah utang dan perubahannya atau mutasi dari hutang tersebut, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Nah, di poin kedua ada alat pengkoordinasian kerja. Nah, alat pengkoordinasian kerja dari kegunaan utang itu untuk mengkoordinasikan kerja seluruh bagian dalam perusahaan berkaitan dengan perencanaan jumlah utang sehingga dapat mengurangi kebutuhan modal kerja di suatu perusahaan. Nah, untuk yang terakhir atau yang ketiga ada alat pengawasan kerja. Nah, kegunaan budget utang dalam alat pengawasan kerja itu sebagai tolak ukur atau alat pembanding untuk menilai atau mengevaluasi realisasi jumlah utang perusahaan nanti. Jadi, eh, ini secara kegunaan budget utang secara umum. Nah, secara khususnya, budget utang berguna sebagai dasar penyusunan budget kas karena pembayaran-pembayaran atau pelunasan utang tersebut merupakan pengeluaran kas. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jean. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data dan informasi untuk penyusun budget utang. Menurut M. Nafarin, ada beberapa manfaat anggaran utang adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran utang dapat digunakan untuk kemajuan perusahaan apabila dikelola dengan baik. Yang kedua, utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja. Yang ketiga, utang jangka panjang digunakan untuk membiayai aset tak lancar seperti bangunan, mesin, dan alat. Yang keempat, peningkatan utang dapat memperbesar laba karena adanya peningkatan kegiatan produksi dan pemasaran. Next. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi budget utang. Ada dua, yang pertama itu ekspansi. Ekspansi perusahaan adalah perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun modal kerja dan modal tetap, yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. Yang kedua, ada struktur modal, yaitu modal sendiri atau modal yang tahan resiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, di sini ada data dan informasi untuk menyusun budget utang. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget utang antara lain, yang pertama, rencana pembelian bahan mentah atau bahan pembantu yang tertuang dalam budget pembelian bahan mentah. Yang kedua, keadaan persaingan para pemasok bahan di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak pemasok bahan. Yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak penjual. Yang kelima, tersedianya modal kerja perusahaan. Next. Selanjutnya ada bentuk budget utang. Budget utang sebagai budget pendukung neraca harus cukup sistematis dan terperinci, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi kerja. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget utang ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya, sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Selanjutnya ada contoh budget utang PT Karisma, yaitu pada tahun 2018. Yang pertama ada utang awal, yaitu utang awal pada bulan Januari hingga Desember sebesar Rp3.571.500.000. Yang kedua, ada tambahan utang dari awal bulan Januari hingga Desember memperoleh sebesar Rp21.806.400.000. Kemudian jumlah utang. Jumlah utang terdapat rincian dari bulan Januari hingga Desember sebesar Rp25.377.900.000. Selanjutnya, pembayaran utang. Terdapat rincian biayanya dari bulan Januari hingga Desember sebesar Rp21.681.900. Yang terakhir ada utang akhir, yaitu utang akhir dari bulan Januari hingga Desember sebesar Rp3.696.000. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Sinta. Adapun laporan budget Monandar 2013, laporan budget atau budget report adalah suatu laporan yang disusun secara sistematis dan lengkap mengenai realisasi pelaksanaan budget beserta analisis dan evaluasinya dari waktu ke waktu selama periode tertentu di masa yang akan datang. Next. Kegunaan laporan budget. Adapun kegunaan laporan budget antara lain yang pertama untuk memahami seberapa dekat perkiraan penganggaran dengan angka keuangan aktual selama periode akuntansi tertentu, yang bisa jadi 1 bulan, 1 kuartal, ataupun 1 tahun. Yang kedua, memprediksi penjualan masa depan, perusahaan biaya produksi, dan pengeluaran lainnya untuk mencapai tingkat pendapatan yang diinginkan dan meminimalkan potensi kerugian bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandi. Baik, terima kasih Sinta Tamira. Selanjutnya ada data dan informasi untuk menyusun laporan budget. Yang pertama, semua budget-budget yang telah disusun oleh perusahaan. Yang kedua, semua catatan akuntansi tentang realisasi pelaksanaan budget-budget yang bersangkutan. Selanjutnya, ada pula bentuk laporan budget. Dalam menyusun laporan budget, tidak ada standar yang digunakan perusahaan. Penyusunan disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eginta. Silakan Eginta. Baik, terima kasih. Di sini saya memaparkan tentang contoh bentuk laporan budget yang saya ambil dari portal Kemenku sendiri. Di sini ada postur APBD Kota Bekasi pada tahun 2022. Di sini kita dapat melihat di akunnya ada pendapatan daerah, di mana anggaran yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp5.296.000.000 dan yang terrealisasi Rp5.370.000.000.
dan persennya adalah 101%. Kemudian ada PAD yang di mana anggaran yang dikeluarkan pemerintah sebesar 2.808 juta rupiah dan realisasi 2.491 juta rupiah, di mana 88%. Selanjutnya ada TKDD, di mana anggaran yang dikeluarkan 1.676 juta dan realisasinya ada 1.692 juta dan 100%. Selanjutnya ada pendapatan lainnya, di mana terdapat 811 juta rupiah dan realisasinya 1.186 juta rupiah, di mana persennya 146%. Di sini juga ada belanja daerah, anggaran yang dikeluarkan 5.574 juta, di mana realisasinya 4.957 juta, 88%. Selanjutnya ada belanja pegawai, di mana anggaran yang dikeluarkan 2.342 juta, realisasi 1.989 juta rupiah, 84%. Dan selanjutnya ada belanja barang jasa, di mana anggaran yang dikeluarkan 2.171 juta rupiah, realisasi 1.942 juta rupiah, dan 89%. Selanjutnya ada belanja modal, di mana anggaran yang dikeluarkan 757 juta rupiah, realisasi 735 juta rupiah, 97%. Selanjutnya ada belanja lainnya, di mana anggaran 302 juta rupiah, realisasi 289 juta rupiah, 95%. Di sini juga ada surplus atau defisit, di mana di sini anggaran minus 278 juta rupiah, realisasi 413 juta rupiah, di mana minus 148%. Di sini juga ada pembiayaan daerah, di mana anggaran 278 juta rupiah, realisasi 780 juta rupiah, 280%. Di sini juga ada penerimaan pembiayaan daerah, di mana anggaran 294 juta, realisasi 826 juta, 281%. Dan yang terakhir ada pengeluaran pembiayaan daerah, di mana anggaran 16 juta, realisasi 45 juta rupiah, 286%. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Eginta atas penjelasannya tentang contoh laporan budget ya. Oke, mungkin dari kelompok kami hanya itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan ini sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan terkait materi-materi tersebut. Terima kasih. Kami dari kelompok 4. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.